Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Khairuddin selaku pembimbing mata kuliah praktek ibadah. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Dan semoga kita mendapatkan syafaat beliau hingga akhir kiamat nanti. Di sini saya akan membawakan kultum dengan judul Cara Menerima Nasihat dari Orang Tua. Kita sudah paham bahwa ketika kita sabar menghadapi orang tua, baik bapak atau ibu, adalah salah satu kewajiban kita terhadap orang tua. Dan itu adalah hak mereka sebagai orang tua kita. Jadi, lelahnya kita merawat orang tua atau menghadapi orang tua tidak sebanding dengan lelahnya orang tua. Contohnya saja, seorang ibu yang harus mengandung hingga 9 bulan, melahirkan, merawat, menyusui, dan menyapihnya dalam usia 2 tahun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya, dan ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh bagi yang ingin menyusui secara sempurna. Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya, dan jangan pula seorang ayah menderita karena anaknya. Ahli waris pun berkewajiban seperti itu. Apabila keduanya ingin menyapih dengan persetujuan dan permusyawaratan antara keduanya, maka tidak akan ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Kemudian masih banyak lagi yang dikorbankan oleh orang tua kita demi kebahagiaan kita, yaitu baik kita dalam kondisi susah ataupun senang, bahagia atau duka. Oleh sebab itu, dalam kondisi apapun, kita harus tetap taat dan patuh, serta ikhlas dalam merawat dan menghadapi kedua orang tua kita, agar orang tua tidak merasa menjadi beban bagi anaknya. Dan kita pun sebagai anak tidak boleh mengatakan atau membentaknya, apalagi berkata kotor kepada orang tua. Dan hendaknya kita berbicara kepada orang tua dengan ucapan yang sopan serta baik. Serta kita harus berbuat santun kepada orang tua dengan hanya mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita pun harus mengingat ketika kita kecil bagaimana orang tua memberikan kasih sayangnya kepada kita, anaknya. Bagaimana orang tua memberikan makan, memberikan minum, menidurkan anaknya pada malam hari, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, orang tua selalu berharap yang terbaik bagi anaknya.
Contohnya saja, dalam hal pengajaran, orang tua selalu berharap yang terbaik, seperti mensekolahkan kita di pondok pesantren atau yang lainnya, dengan tujuan agar akhlak kita menjadi lebih baik lagi. Kemudian, peran seorang bapak yang selalu banting tulang untuk memenuhi kebutuhan dengan mencari nafkah setiap hari tanpa kenal lelah, tanpa kenal letih. Maka kita sebagai anak tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang tua kita, terutama kepada bapak, untuk mencari nafkah lebih. Mentang-mentang kita memiliki teman yang kaya, yang memiliki ekonomi tinggi, maka kita tidak boleh memaksakan kehendak kita kepada bapak kita, seperti harus beli motor, harus punya mobil, dan lain sebagainya. Kita patutnya bersyukur karena bapak telah berusaha dengan sekuat tenaga demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kemudian setiap orang tua pasti memiliki cita-cita, yaitu agar anaknya menjadi lebih mulia dibandingkan orang tuanya sendiri. Bapaknya, contohnya saja, bapaknya tidak bisa membaca dan menulis, maka bapaknya berharap terhadap anaknya agar dapat membaca dan menulis. Ada yang bapaknya hanya sekolah pada jenjang SMP atau SMA. Bapaknya pun berharap bahwa anaknya harus lebih dari bapaknya tersebut, sampai jenjang sarjana, S2, dan lain sebagainya. Di sini orang tua berharap bahwa anaknya harus bisa lebih dari orang tuanya, baik dalam segi ekonomi, pendidikan, akhlak, dan dalam segi apapun. Apabila kita membuat orang tua marah atau menyebabkan orang tua marah, otomatis menyebabkan marahnya Allah SWT juga. Jadi kita harus hati-hati dalam bertindak agar tidak mendapatkan murka dari Allah dan tidak menyebabkan orang tua kita marah dan menyebabkan murkanya Allah SWT. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.